Ini juga izin, Bu. Nazwa, Bu. Nazwa baru? Nazwa baru itu aja sih, Bu, yang konfirmasi. Nazwa sama Astrid. Oh ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan. Seperti biasa, kalau kita pembelajaran daring, ada aturannya. Yang pertama, nanti selama pembelajaran, kecuali diperlukan, audionya dimatikan ya, Nak, supaya tidak terganggu pembelajaran kita. Kemudian kameranya silahkan diaktifkan. Kemudian yang ketiga nanti silakan kamu lihat di Zoom ini siapa yang tidak menggunakan pakaian sekolah. Silakan menggunakan pakaian sekolah. Bagi yang belum, silakan kamu ganti pakaianmu. Saya kasih waktu kamu setengah menit. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Buat ketua kelas, Rizky, bisa pimpin kita di dalam doa, Nak? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, silakan, Rizky. Baik teman-teman, agar adanya kelancaran pada pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky yang sudah memimpin kita di dalam doa pada pagi hari ini. Seperti biasa, Nak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya akan kirimkan link absen di chat room. Silakan kamu lihat. Sudah masuk linknya di chat room. Silakan kamu isi. Saya kasih waktu kamu setengah menit. Isi sesuai dengan kehadiranmu pada hari ini. Nanti yang izin tadi sudah ada beberapa orang, ada yang latihan paskib. Nanti saya akan rekap. Buat kamu yang hadir di Zoom pada hari ini, silakan kamu isi link absennya. Saya ada kirim di chat room. Oke, sudah siap diisi? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih bagi yang sudah mengisi, karena itu nanti menjadi data untuk saya pada berikutnya. Kemudian, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Siapa itu? Citra, Bu. Oke, silakan. Ikatan kovalen polar, nonpolar, dan sifat-sifat senyawa. Sifat-sifat senyawa, ikatan kovalen polar, dan nonpolar. Masih ingat bagaimana penentuan konfigurasi elektron? Masih ingat? Ada yang masih ingat penentuan konfigurasi elektron? Baik itu berdasarkan kulit maupun subkulit. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, siapa yang masih ingat di pembelajaran sistem periodik unsur yang termasuk unsur-unsur logam? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Silakan raise hand. Kemudian kamu sebutkan yang mana yang termasuk unsur-unsur logam. Ada? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan Nindya. Bu. Silakan Nindya. Ada di golongan 1, golongan 2, unsur magnesium, litium, natrium, kalium, dan sebagainya, Bu. Oke, terima kasih Nindya. Logam termasuk logam alkali tanah, itu golongan 1A dan 2A. Masih ada yang lain lagi? Selain itu, yang bisa menambahkan? Ada? Oke, yang termasuk unsur logam itu termasuk unsur golongan transisi. Nah, golongan transisi di golongan B itu adalah termasuk unsur-unsur logam. Oke, coba kamu tuliskan di selembar kertas di situ konfigurasi elektron berdasarkan subkulit yaitu Na, kemudian Mg, kemudian kalium. Siapa yang bisa? Ayo, kamu selembar kertas, kamu tuliskan, kamu tunjukkan di layar biar saya lihat. Ada yang bisa? Kalau Mg aja boleh, Bu? Boleh, Mg aja boleh. Silakan Citra. Silakan Citra.
Coba kamu sebutkan konfigurasi elektronnya berdasarkan subkulit, Citra. Itu kan nomor atomnya 12 mg. Ya. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. 3s2. Berarti elektron valensinya yang mana, Citra? 3s2, Bu. 3s2. Yang ini. Citra masih ingat berapa orbital dia kalau di S, nak? Lupa, Bu. Lupa. Oke, yang lain ada lagi? NA, ada yang bisa? Terima kasih, Citra. Ada yang lain? Saya Bu, NA Bu. NA, oke, silakan Amanda. Coba dikasih tunjuk sama di layar sama teman-temanmu. Oke. Ini Bu. Coba kamu sebutkan konfigurasinya. 2, 2S2, 2P6, 3S1. 3s1 konfigurasi elektronnya yang valensinya berapa? 1 Bu. 1, 3s1. Orbitalnya pada subkulit S berapa? Amanda masih ingat? Orbital pada subkulit S ya Bu. Iya. 1 ya Bu. 1, betul. Jadi kalau kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang bilangan kuantum, itu kalau dia pada subkulit S orbitalnya 1, pada subkulit P orbitalnya ada 3 ruangnya, kemudian pada subkulit D ada berapa orbitalnya? 5 Bu. 5. Kalau pada subkulit F berapa orbitalnya, nak? 7 Bu. Masih ingat. Oke. Kita akan lanjut. Saya akan share pembelajaran kita hari ini. Sudah muncul di layarmu, nak? Sudah munculkah? Anak-anak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, hari ini pembelajaran kita akan masuk pada ikatan logam. Tadi saya akan show screen dulu. Apakah sudah muncul? Sudah muncul ya, nak? Sudah Bu. Oke. Pada minggu lalu kita mempelajari tentang sebelumnya itu ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, kemudian bagaimana sifat dari ikatan kovalen itu sendiri. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada yang namanya ikatan logam. Oke. Nah, kalau kamu lihat di bawah ini, mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya, lakukan apa yang kau bisa. Saya mau memotivasi anak-anak ibu bahwa gunakan segala kemampuanmu, apa yang kamu bisa, dan silakan kamu lakukan dengan yang terbaik pada hari ini. Ketika nanti ada diskusi, silakan apa yang sudah kamu miliki, apa yang sudah kamu punya, mari bagi dengan teman-temanmu. Kemudian nanti apa yang mau saya lakukan, Bu? Nanti ketika ada presentasi kelompok, mari mengajukan diri supaya pembelajaran kita boleh berjalan dengan baik. Nah, kita mulai dari mana pada hari ini? Kita akan memulai dari tujuan pembelajaran kita. Nanti pada tujuan pembelajaran ini nanti saya mengharapkan kelas 10 MIPA 1 nanti mampu menganalisis apa itu sifat-sifat fisik logam dengan benar. Kemudian nanti yang kedua, saya mengharapkan kalian dapat menggambarkan bagaimana proses terbentuknya ikatan logam dan hubungannya dengan sifat fisik logam itu dengan benar. Kemudian nanti yang terakhir, setelah nanti kita diskusi, kalian mampu nanti menyajikan hasil bagaimana penggambaran proses terbentuknya ikatan logam itu dan bagaimana hubungannya dengan sifat fisik logam. Coba kamu perhatikan di sini ada beberapa unsur logam, ada natrium, kemudian ada aluminium, kemudian ada tembaga, kemudian ada besi, Fe, kemudian ada seng, kemudian ada emas atau aurum. Saya mau tanya, setelah kamu melihat gambar ini, kamu pernah menjumpainya nggak dalam kehidupan sehari-hari?
Pernah, Bu. Pernah. Apa aja yang pernah dilihat di dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, sebutkan yang di unsur itu. Salah satunya di layar yang saya tampilkan, nak. Apa yang pernah kamu lihat di dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya apa? Bu, ini layarnya Saya tidak ada. layarnya masih tujuan, Bu. Oh, masih tujuan. Iya, Bu. Masih tujuannya. Kalau ini sudah berganti? Udah, Bu. Oke. Oh iya, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah berganti. Oke. Kalau sudah berganti, coba kamu lihat. Di situ ada natrium, aluminium, ada tembaga, kemudian ada besi, ada Zn atau seng, kemudian ada aurum atau emas. Mana yang pernah kamu lihat di dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Yang pernah saya lihat Bu, ini, Bu. Pas, Bu. Seng, Bu. Saya, Bu. Apa yang bisa? Emas, Bu. Emas. Pernah. Oke, yang lain ada? Seng, Bu. Seng. Seng. Oke. Di rumah sendiri. Oke, ya, seng ada di rumah sendiri, Bu. Kalau enggak, nanti kami kebasahan di rumah, ya kan? Apalagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Apa, Nak? Tembaga, Bu. Tembaga. Oke, yang lain lagi? Selain itu? Belum pernah melihat yang lain? Besi belum pernah melihat? FM? Pernah. Kalau kamu ke SMA 5 aja kamu bisa melihat ada pagar sekolahnya. Pagar sekolahnya terbuat dari apa coba? Dari besi. Besi, Bu. Oke. Nah, besi kalau dalam kehidupan sehari-hari ada yang bisa menjadi apa? Samurai. Apalagi? Besi Samurai. bisa jadi apa aja? Pagar, Bu. Pagar. Apalagi? Besi bisa jadi apa coba? Apa yang lain? Paku, iya kan? Oh iya, Bu. Oke. Kemudian aluminium. Panci. Sendok, Bu. Sendok. Panci. Garpu. Dan lain sebagainya. Ada banyak ya logam di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian emas. Cincin. Iya, Gelang. cincin, Kalung. gelang. Apalagi? Kalung, Bu. Kalung. Apalagi? Gigi palsu. Gigi palsu. Ada gigi palsu emas? Ada, Bu. Bisa, kalau mau ya bisa. Ada gigi palsu emas. Apalagi? Kerabu, iya kan? Iya, Bu. Jadi- Anting-anting. Nah, sekarang dari sekian hal yang sudah kalian tahu tentang logam yang kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari, tentu timbul pertanyaan. Bagaimana sih proses terbentuknya ikatan logam pada gambar di atas? Misalnya tadi pada emas. Bagaimana proses terbentuknya ikatan logam pada emas itu? Kemudian, bagaimana emas itu bisa dibuat dengan berbagai macam? Misalnya bisa jadi cincin, kalung, gelang seperti yang kalian katakan tadi, jadi gigi palsu. Tadi siapa yang bilang jadi gigi palsu? Bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa dibuat seperti itu? Kemudian yang ketiga nanti yang menjadi permasalahan di situ adalah bagaimana kekuatan ikatan logam itu sendiri pada beberapa gambar unsur logam yang di atas. Misalnya emas, bagaimana kekuatan ikatan logamnya? Natrium, bagaimana kekuatan ikatan logamnya? Nah, itu semua nanti akan kita bahas pada hari ini. Sebagian akan saya jelaskan dan sebagian nanti silakan kamu temukan berdasarkan LKPD yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Sudah. Nah, apa itu ikatan logam? Ikatan logam itu adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak atau bergerak bebas. Apa sih maksudnya, Ibu? Kan itu ya. Bagaimana sih gaya tarik-menarik yang Ibu maksud? Bagaimana ion-ion logam itu dengan muatan negatifnya dari elektron-elektronnya bisa bergerak bebas? Nah, ikatan logam itu, yang paling utama kamu harus paham dulu bahwa ikatan logam itu terbentuk dari logam dengan logam.
Tidak bisa dia ikatan logam itu terbentuk dari logam dengan non-logam. Tidak. Tapi ikatan logam itu adalah dari logam dengan logam. Kemudian, sudah berganti layarnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, pembentukan ikatan logam itu terjadi jika sejumlah besar atom itu saling berbagi elektron. Maksudnya apa yang dikatakan dengan berbagi elektron? Contoh, ada di situ natrium. Udah lihat contohnya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Konfigurasinya berapa di situ? 281, Bu. Iya, 281. Berarti kalau dia satu elektron valensinya 1, maka dia cenderung atau dia sangat gampang untuk melepaskan yang namanya elektron. Sudah? Dia sangat mudah. Jadi kalau dia Na elektron valensinya 1 itu dia sangat mudah untuk melepaskan elektron. Berarti kalau dia melepaskan elektron, maka dia akan menjadi apa, Nak? Na plus, Bu. Na plus. Oke, dia akan menjadi Na plus. Jadi kalau kita gambarkan, kamu lihat yang gambar kuning di bawah ini. Yang kuning itu adalah Na plusnya. Oke, Na plus. Kemudian elektron yang dia lepas tadi, dia akan melepas satu elektron, ya. Dia melepas satu elektron. Jadi elektron yang dia lepas itu tidak bisa jauh dari si Na plus. Dia selalu dekat dengan Na plus. Kamu lihat yang warna abu-abu. Nah, itu dia selalu, saya perbesar sedikit, kamu lihat. Nah, di situ yang abu-abu itu adalah elektron. Jadi dia selalu dekat dengan Na plus. Jadi elektron yang sudah dilepas oleh si Na tadi, sehingga dia menjadi Na plus, dia tidak bisa jauh dari si Na. Sehingga elektron kan bermuatan negatif, ya? Elektron kan bermuatan negatif, kan? Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Elektron itu bermuatan negatif, sementara Na tadi sudah bermuatan plus, Na plus. Jadi terjadilah gaya tarik-menarik antara si Na yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif. Jadi elektron ini tidak bisa diam dia. Dia nggak bisa diam. Dia terus bergerak. Jadi karena dia bergerak terus, menimbulkanlah sehingga muncullah anion-anion atau muatan-muatan negatif di sekitar Na plus. Nah, muatan-muatan negatif yang bermunculan ketika elektron itu bergerak, itulah yang dikatakan dengan lautan elektron. Makanya ikatan logam sering dikatakan dengan ikatan yang memiliki lautan elektron yang paling banyak. Nah, apa itu teori lautan elektron? Teori lautan elektron ini dikemukakan pertama sekali oleh si Drude. Kemudian disempurnakan oleh Lorentz, sehingga teori lautan elektron ini sering dikatakan dengan teori Drude-Lorentz atau teori elektron bebas. Jadi, menurut teori elektron elektron valensinya ini, logamnya itu bergerak bebas, mengisi ruang-ruang kosong di antara Na plus dengan Na plus. Jadi, logam-logam yang bermuatan positif tadi diisi oleh elektron-elektron valensinya. Oke. Nah, seperti ini kalau digambarkan dia seperti ini, nah. Coba kamu lihat. Yang kuning itu Na plus. Udah, logamnya ya, logamnya. Kemudian kan logam dengan elektron terjadi gaya tarik-menarik karena muatan positif dengan negatif itu terjadi tarik-menarik. Jadi elektronnya bergerak terus, ketika terjadi tarik-menarik antara si elektron dengan Na+, maka timbullah muatan-muatan negatif di sekitar Na+ itu. Itulah yang dikatakan dengan lautan elektron. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, masih dengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sifat logam tadi seperti yang kita
yang kita timbulkan di masalah tadi, ini dia. Bagaimana logam itu bisa dibuat bermacam-macam, kemudian bagaimana kekuatannya. Nah, itu silakan diskusikan di dalam kerja kelompok di LKPD. Nanti kelompoknya nak seperti sebelumnya, kelompoknya sudah ada. Kamu lihat di layar, ini kelompok seperti biasa. Kemudian nanti saya akan, saya stopkan dulu ini. Bentar. Saya stopkan. Sudah berhenti? Sudah, Bu. Oke. Nanti untuk LKPD-nya sudah dilihat di apa nak? Di GCR? Sudah, Bu. Oke. Nanti silakan kamu kerjakan LKPD-nya, silakan kamu diskusi, saya akan buat breakout rooms di sini, silakan kamu masuk sesuai dengan kelompokmu. Saya hanya kasih waktu 15 menit. Setelah itu nanti kita akan ketemu kembali membahas hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Nanti saya akan masuk ke room masing-masing. Oke, sudah paham sampai situ, nak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham, Ada Bu. ini ada 3, ada 6. Saya buat 6 kelompok. Silakan kamu Bu. masuk. Ibu, tadi ada yang izin lagi, Bu. Oke, nak. Siapa, nak? Atas nama Nicholas, Bu. Nicholas. Oke. Terima kasih, Rizky. Iya, Bu. Oke, silakan masuk ke roomnya, nak. Sudah saya buka. Silakan kamu masuk. Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, silakan masuk ke kelompoknya. Silakan kamu diskusikan hasil LKPD-nya. Apa hasilnya nanti kita akan bahas bersama. Si Yunus, Marvel, Johanna, Aziz, silakan masuk kelompok, nak. Marvel kelompok 1 ya. Johanna, Aziz, kenapa masih sama dengan saya, nak? Silakan masuk kelompok, nak. Oke. Aziz, Johanna kenapa masuk lagi? Salah masuk tadi, Bu. Oh, salah masuk kamar. Oke, silakan balik lagi ke kelompoknya, nak. Oke, silakan masuk, Johanna. Loh, Johanna kenapa belum masuk kelas, nak? Masuk room, nak. Oke, terima kasih sudah masuk room. Saya akan masuk ke room 1. Citra, Faiza, Nafisa. Oke. Oke, kelompok Recording in progress. kelompok 1. Ya, Bu. Iya. Siapa ketua kelompoknya? Citra ya? Kan? Ya, Bu. Oke. Ada masalah, nak, dari LKPD-nya? Gak ada, Bu. Oke. Kenapa nggak diaktifkan kameranya ini dulu? Si Diana, Yuniske, coba diaktifkan kameranya dulu, nak, biar saya bisa lihat wajahmu. Seragam saya masih dicuci, Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Faiza, Yuniske, Yunus. Oke, nanti, nak, ada dari kelompok kalian apa masalahnya? Bisa kalian coba praktikumnya itu. Ada yang bisa mencoba dari kelompok ini? Oke, lanjutkan ya. Terima kasih, ya, Bu. Yuk.
Kelompok 2. Recording in progress. Ya, Bu. Siapa ketua kelompoknya ini, Nak? Tania, Bu, tapi nggak datang. Oh, enggak datangnya. Oke, ada masalah dari LKPD-nya? Nggak ada sih, Bu. Tapi Recording in progress. Astrid. Recording in progress. ya, Bu. Halo, Bu. Oke, sudah bisa diapain, Nak? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Oh, ini praktikumnya ya. Jadi, Iya, Bu. coba saya mau tanya. Coba kamu pukul terus, apa yang terjadi? Coba kamu pukul. Siapa ini yang bagikan ini? Astrid, Bu. Oke, silakan kamu pukulkan. Nah, coba kamu lihat di situ itu kan istilah besi, ya. Kalau itu besi, berarti ada yang plusnya itu adalah elektron yang dia lepas. Sudah? Dia kan melepas elektron. Ketika dia melepas elektron kan dia menjadi atom yang bermuatan positif. Nah, yang biru itu adalah elektron atau muatan-muatan negatif yang bergerak bebas. Jadi nanti di LKPD-nya kan ada pertanyaan itu. Apakah elektronnya itu bergerak atau tidak? Ada ya? Itu. Iya, ada, Bu. Ya, logamnya yang ditempa itu bagaimana ion positifnya bergerak atau tidak, atau elektronnya bagaimana? Kalau berdasarkan pengamatan tadi, ion positifnya bergerak tidak? Tidak, kayaknya. Tidak. Yang Tidak, bergerak Bu. yang mana, Nak? Yang si elektronnya, Bu. Iya, yang si elektronnya yang bergerak ya? Iya, Bu. Oke. Ada masalah, Nak? Yang lain dari praktikumnya? Ini Bu, yang nomor 2 kan, nomor 2 tuh yang ini ya Bu, yang Iya. Gitu. Cuman hanya kemudian amati aja gambarnya apa yang terjadi. Kan di situ yang muatan positifnya bergerak tidak? enggak, Enggak. Apanya yang bergerak? Si elektronnya, Bu. Elektronnya. Oke, itu aja sih, Nak. Hanya itu. Jadi dia praktiknya dia tidak seperti yang pertama, beda dia ya. Oh, oke, Bu. Kasih, Bu. Oke, yang lain ada masalah? Yang lain ada masalah, Astrid? Kayaknya nggak ada lagi. enggak ada Bu kayaknya. Oke. Iya. Oke, nanti silakan dicatat. Nanti siapa yang bisa memaparkan dari kelompok kalian? Iya Bu. Oh ya, oke. Makasih ya. Ya Bu. Iya, Bu. Oke. Recording in progress. Halo, kelompok Recording in 5. progress. Kelompok 5. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada masalah, Nak? Dari hasil Ini, Bu. Kami nanti ya ini, Bu. Oke, silakan. Udah dicoba praktikumnya? Udah dicoba dari apa? Yang ini yang di tempat ini sudah, Bu. Oh, sudah. Gimana elektronnya? Bergerak tidak elektronnya dari hasil yang kalian coba? Bergerak, Bu. Bergerak. Kemudian yang muatan positifnya itu? Positifnya tetap diam, Bu. Cuman dia bergeser karena ditempa, Bu. Oh ya, oke. Yang lain? Nanti Yang lain, ini, Bu. Oh ya, ini gambarnya ini hanya bergerak gitu aja ya, karena dia tidak seperti yang di nomor 1 tadi ya. Iya, Bu. Cuman apakah logam itu dapat menghantarkan arus listrik? Dari pengamatan kalian, bagaimana? Bisa, Bu. Elektronnya bagaimana? Elektronnya bergerak, Bu. Sedangkan ion positifnya tetap, Bu. Oh, ion positifnya tetap. Oke.
Berarti nanti dari kelompok ini ada yang bisa memaparkan hasil diskusinya? Ada Bu. Nanti kami dari yang bagian C Bu sampai D. Oh ya, oke. Silakan dicatat ya nak hasilnya ya. Oke Bu. Oke, Ya, Bu. terima kasih. Ya Bu. Sama-sama Bu. Ya. Oke. Belum masuk kelas semua. Sudah masuk semua ya? Oke, silakan aktifkan kameramu, nak. Oke. Sudah? Oke, setelah siap diskusinya, ada yang bisa memaparkan hasil diskusi kalian? Siapa yang bisa? Ada, nak? Kelompok 5 bisa Bu. Kelompok 5. Iya Bu. Oke, silakan Rachel. Bisa dibagikan sekalian nak LKPD-nya biar bisa kita lihat bersama, kawan-kawanmu juga bisa melihat. Oke Bu. Oke, yang lain perhatikan ya nak. Nanti kalau ada yang tidak sama dengan hasil diskusi kalian, nanti silakan raise hand. Oke, silakan Rachel. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, berdasarkan peta konsep, ikatan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ikatan yang terbentuk dan sifat fisik. Lalu ikatan yang terbentuk dibagi menjadi elektron bergerak bebas atau dilokalisasi. Kemudian sifat fisik ada konduktif, maleabil, solid kecuali mengkilat, lalu ada titik idih dan leleh. Untuk hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh Haika. Oke, silakan. Bentar ya Bu. Iya. Kelihatankah? Sudah nampak.
Kegiatan simulasi percobaan hubungan ikatan logam terhadap sifat-sifat fisik logam. A. Tujuan simulasi percobaan menyelidiki hubungan ikatan logam terhadap sifat-sifat fisik logam. B. Alat dan bahan, satu perangkat gawai elektronik seperti HP atau laptop yang terkoneksi ke internet. 2. Link online animasi interaktif berkaitan dengan sifat fisik logam. C. Prosedur kerja, satu logam keras tapi dapat ditempa. Penyebab logam dapat ditempa dapat dilihat di link berikut. 2. Siswa silahkan masuk atau akses ke link dengan mengklik link tersebut. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk memperbesar layar, dapat mengklik full screen. Selanjutnya klik berkali-kali hit the metal plate with a hammer hingga muncul seperti ini. Amati perubahan yang muncul dan tuliskan di hasil pengamatan. Ikatan logam. Logam menunjukkan keuletan dan kelenturan logam biasanya memiliki elektron valensi yang terdelokalisasi dan dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Elektron ini digunakan bersama di antara banyak atom. Elektron yang terdelokalisasi ini memungkinkan atom-atom logam bergeser satu sama lain dan tidak mengalami gaya tolak yang kuat. Dengan demikian, lapisan logam yang bermuatan ion positif dapat dalam sisi kristal mudah bergeser. Hal inilah yang menyebabkan logam dapat ditempa. 2. Logam dapat menghantarkan listrik. Menyebabkan logam dapat menghantarkan listrik ditunjukkan animasi berikut. Silakan klik berikut dan amati yang terjadi serta tuliskan di hasil pengamatan. Logam merupakan benda padat yang mengandung senyawa-senyawa konduktor panas maupun listrik. Daya hantar listrik pada logam disebabkan karena adanya elektron valensi yang mudah bergerak. Elektron-elektron valensi tersebut bebas bergerak dalam medan listrik yang ditimbulkan sumber arus sehingga listrik dapat mengalir melalui logam. 3. Logam menghantarkan panas. Juga penyebab logam dapat menghantarkan panas ditunjukkan animasi berikut. Silakan klik link berikut dan amati yang terjadi serta tuliskan di hasil pengamatan. Penyebab logam dapat menghantarkan panas ialah karena ion positifnya tetap sedangkan elektronnya bergerak bebas dan dengan cepat menyerahkan sebagian energi kinetisnya kepada elektron lain sehingga seluruh bagian logam menjadi panas dan naik suhunya. Oke, masih ada lagi? 4. Sifat logam adalah mengkilap. Penyebab logam dapat mengkilap ditunjukkan animasi berikut. Silakan klik link berikut dan amati yang terjadi serta tuliskan di hasil pengamatan. Kilau logam dapat dipandang dari segala sudut, sedangkan kilau non-logam hanya dipandang dari sudut tertentu. Logam akan dapat berkilau atau mengilap apabila sinar tampak akan menyebabkan terjadinya eksistasi elektron-elektron bebas pada permukaan logam, karena di dalam ikatan logam terdapat elektron-elektron bebas. D. Hasil pengamatan. Kasus pertama yaitu logam yang ditempa, ion positifnya tetap tapi bergeser, elektronnya bergerak. 2. Logam yang menghantarkan listrik, ion positifnya tetap, elektronnya bergerak. 3. Logam yang menghantarkan panas, ion positifnya tetap, elektronnya bergerak. 4. Logam yang mengkilap, ion positifnya tetap, dan elektronnya bergerak. Oke, sampai situ dulu Haika. Kelompok yang lain, ada yang berbeda hasil pengamatannya, Nak? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Nak. Ada yang berbeda hasil pengamatannya, kelompok yang lain? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok orang Astrid, ada yang berbeda? Citra, kelompok 1, ada berbeda hasilnya, Nak? Bentar, Bu. Astrid, hasil kalian bagaimana, Astrid? Kayaknya yang di logam yang ditempa itu menurut kelompok 3 itu tetap nggak bergerak walaupun sedikit gitu. Dia tidak bergeser? Iya. Oke. Kalau yang lain? Dari hasil pengamatan orang si Amanda dari kelompok 3, dia tetap
dan dia tidak bergeser, tapi kelompok si Rachel tadi mengatakan dia tetap, tapi dia bergeser ketika ditempa. Yang lain? Sama? Sama, Bu. Sama. Oke, lanjut. Rachel. Ada lagi, Rachel? Sampai di situ aja, Bu. Sisanya tadi dioper ke kelompok lain. Oh ya, oke. Terima kasih dari kelompok si Rachel. Silakan stop share screen-nya, Nak. Nanti untuk analisis data, silakan kelompok yang lain. Kelompok si Astrid. Oke, silakan Astrid dipaparkan, Nak, hasil analisis datanya. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pertanyaan analisis data. Yang pertama, salah satu sifat logam adalah dapat menghantarkan listrik. Dengan menggunakan teori elektron-elektron, jelaskan penyebab logam dapat menghantarkan listrik. Oke, jawabannya yaitu logam dapat menghantarkan listrik disebabkan karena adanya elektron valensi yang dapat bergerak bebas dari suatu atom ke atom yang lain. Jadi logam ini mempunyai sifat yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Itu karena logam ini tersusun dari ion-ion positif logam di dalam suatu elektron. Pada elektron ini dapat dikatakan bergerak bebas dikarenakan dia pada logam elektron-elektron yang menyebabkan terjadinya ikatan di antara atom-atom logam tidak hanya memiliki sepasang atom saja, tetapi dia menjadi milik semua atom logam, sehingga elektron-elektron itu dapat bergerak dengan bebas. Karena itulah logam ini dikatakan dapat menghantarkan listrik dengan baik. Jadi dalam atom logam ini terjadi ikatan kimia yang dibentuk oleh gaya tarik menarik elektron oleh inti yang berbeda. Elektron ini disalin dengan gaya tarik yang sama oleh inti lain yang mengitarinya seperti di gambar ini. Itu jadi inilah dikatakan kenapa logam dapat menghantarkan listrik dengan baik, itu dikarenakan adanya elektron valensi yang bergerak bebas dari suatu atom ke atom yang lain, atau bisa disebut dengan dislokalisasi. Baik, untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, terima kasih. Akan saya ambil kali. Nomor 2. Selain menghantarkan listrik, logam juga menghantarkan panas, sehingga logam dimanfaatkan untuk peralatan masak seperti panci, penggorengan, tiku, dan lain-lain. Jelaskan penyebab logam dapat menghantarkan panas. Jawabannya, logam dapat menghantarkan panas disebabkan juga karena adanya elektron yang dapat bergerak dengan bebas. Jika bagian suatu logam dipanaskan, maka lautan elektron di sekitar tempat tersebut akan mendapatkan tambahan energi. Oke, berarti dengan kata lain, boleh saya... Ini contoh gambarnya sebagai referensi, teman-teman. Silakan Rizky. Rizky? Halo? Jaringannya, Bu. Jaringannya. Rizky, jaringannya kayaknya nggak bagus, Bu. Rizky dengar suara saya? Oke, lanjut aja, Bu. Ya. Lanjut aja ya, Bu. Oke, lanjut nomor 3 akan dijelaskan oleh Amanda Nadine. Silakan, Din. Baik, akan saya ambil alih. 3. Logam bersifat kuat, keras, tetapi dapat ditempa dan tidak mudah rapuh. Dengan sifat tersebut, logam juga dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dibentuk menjadi pisau, pagar, bahkan untuk kerangka mobil, pesawat, dan kapal. Dengan teori lautan elektron, jelaskan sifat logam tersebut. Baik, jawabannya, karena pada ikatan logam, elektron dapat bergerak bebas dan menyelimuti ion positif. Gaya tarik setiap ion logam yang bermuatan positif terhadap elektron valensi sama besarnya, maka suatu lapisan ion logam yang bermuatan positif dalam kisi kristal mudah bergeser. Jadi, karena si elektron valensinya mudah bergerak dalam kristal logam itu, maka elektron-elektron tersebut dia mengelilingi ion logam yang bermuatan positif secara
simetri karena gaya tarik menariknya antara ion logam dengan elektron valensinya itu sama ke segala arah. Dan maka suatu lapisan ion logam yang bermuatan positif dalam fisik kristal dia mudah bergeser sehingga dia dapat mudah ditempa. Berarti dengan kata lain nak, elektronnya tidak bisa diam ya, Amanda? Iya Bu. Iya, dia bergerak Iya, bebas Bu. terus. Sehingga karena dia bergerak, terjadilah lautan elektron seperti yang kalian jelaskan tadi. Oke, Iya lanjut. Bu. Akan dijelaskan oleh Jessica. Silakan, Jess. Soal nomor 4, logam dapat mengkilap. Jelaskan penyebab logam dapat mengkilap. Jawabannya itu logam akan tampak berkilau karena adanya sinar tampak mengenai permukaan. Hal ini disebabkan sinar tampak menyebabkan terjadinya eksitasi elektron-elektron bebas pada permukaan logam. Nah, apa sih itu eksitasi elektron? Eksitasi elektron itu perpindahan elektron dari tingkat energi terendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi dapat kembali ke keadaan dia yang dasar dengan memantulkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Energi yang dipancarkan inilah yang menyebabkan logam tampak berkilau. Oke, masih ada lagi? Astrid, dari kelompok kalian luar biasa pemaparannya. Masih ada lagi tambahan? Kita kelompok. Ibu-ibu saya, Bu, penjelasan nomor 2 tadi, Bu. Oh iya, oke. Tadi jadi Oke. Boleh. Silakan Rizky. Tadi terputus karena jaringan ya. Silakan Rizky. Silakan, Ki. ke yang tadi ya. Masih putus-putus ya. Masih terputus. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan... Bisa Rizky? Oke, sepertinya jaringannya bermasalah. Astrid, boleh di stop share screen-nya nak, biar nanti saya ambil alih. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Begitu juga tadi dengan kelompok si Rachel. Dari yang lain, ada yang masih belum paham nak dari penjelasan temanmu? Adakah? Yang lain? Coba kamu lihat di layar sudah muncul? Sudah muncul nak? Udah Bu. Sudah. Sudah Bu. Oke, berarti kalau bisa kita ambil kesimpulan dari praktikum yang sudah kalian lakukan tadi bahwa sifat-sifat logam itu yang pertama dia posisinya dalam keadaan padat, benar? Benar Bu. Benar, seperti besi, aluminium atau panci yang di rumah, sendok. Oke, kemudian yang kedua dia bersifat keras tetapi lentur atau mudah ditempa. Itu hasil yang kalian praktekkan tadi. Kenapa dia bisa dengan mudah sekali ditempa? Dia mudah seperti praktikum yang pertama yang kalian coba ketika kalian ketok terus dia bisa bengkok atau bisa dibuat menjadi seperti emas yang posisinya awalnya padat, dia bisa dibentuk menjadi cincin, menjadi kalung atau gelang. Kenapa bisa seperti itu? Karena elektron-elektronnya ketika dia ditempa itu mudah bergerak bebas, elektron valensinya. Jadi karena dia bisa bergerak bebas, itulah yang membuat dia bisa menjadi mudah untuk ditempa. Kemudian dia menghantarkan penghantar panas yang baik. Nah, jadi kalau dia menghantarkan panas berarti ketika dia dipanaskan, ketika logam itu dipanaskan, jelas di situ elektronnya dia mengalami pergerakan, menyebabkan atom-atomnya itu bergerak bebas di dalam dengan dia bergerak sehingga menghasilkan atom yang sudah tidak teratur. Nah, tapi kalau ketika dia tidak dipanaskan, maka tidak terjadi pergerakan. Oke, kalau dia tidak dipanaskan, maka dia tidak terjadi pergerakan. Oke. Kemudian nanti yang kemudian sifat yang lainnya adalah mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Dia akan bisa dibentuk ketika dia dipanaskan. Kalau dia tidak dipanaskan, maka dia tidak akan bisa dibentuk atau ditempa. Itu menjawab permasalahan yang di atas tadi, yang di awal pembelajaran kita. Kemudian dia menjadi penghantar listrik yang baik. Kenapa? Karena di dalam ikatan logam itu terdapat elektron-elektron bebas
yang dapat membawa muatan listrik. Kemudian mempunyai permukaan yang mengkilap. Itu adalah sifat-sifat dari logam. Sampai situ ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Sudah paham? Kelas MIPA 1 sudah paham nak? Sudah. Oke, ada yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Apa itu ikatan logam? Ada yang bisa? Apa itu ikatan logam? Ada nak? Apa itu ikatan logam? Ada yang bisa? Ikatan logam adalah? Oke, silakan Astrid. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bebas bergerak. Oke, terima kasih. Itu ikatan logam. Kemudian ada yang lain? Ada kesimpulan yang lain Astrid? Atau yang lain lah dulu, jangan si Astrid dulu. Yang lain yang bisa menambahkan selain si Astrid. Si Nindya bisa? Kesimpulan yang lain? Apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa ngambil kesimpulan dari sini nak, dari pertanyaan yang saya buat tadi. Dapat mengetahui sifat-sifat logam, Bu. Oh, bisa mengetahui sifat-sifat logam. Apalagi, apa aja sifat logam tadi? Berupa posisinya berupa padatan, itu bisa dibuat menjadi panci, aluminium, dan besi. Terus yang kedua bersifat keras tapi lentur atau mudah ditempa, itu maksudnya elektronnya itu Bu bisa bergerak bebas. Yang ketiga menghantarkan panas dengan baik. Yang keempat mempunyai titik lele dan titik didih yang tinggi. Jadi dia kalau dipanaskan bisa ditempa. Dan yang kelima menghantarkan listrik dengan baik. Yang terakhir mempunyai permukaan yang mengkilap Bu. Oke, terima kasih Citra. Itu kesimpulan, berarti ikatan logam itu apa? Sudah paham, kemudian sifatnya. Kemudian bagaimana kekuatan ikatan logam itu? Nah, perhatikan. Kita bisa simpulkan bahwa kekuatan ikatan logam itu dipengaruhi oleh apa? Jari-jari atom. Jari-jari atom, makin besar jari-jari atom, maka itu menyebabkan ikatan logam akan semakin lemah. Kemudian jumlah elektron valensinya. Makin banyak elektron valensi, maka ikatan logam semakin kuat. Contoh, Na dengan Mg. Berapa elektron valensi Na? Ayo, berapa elektron valensi Na? Satu. Kalau Mg berapa elektron valensinya? Dua. Nah, semakin banyak elektron valensi, maka ikatan logamnya semakin kuat. Berarti mana yang lebih kuat? Ikatan logam Na atau ikatan logam Mg? Ikatan logam Mg. Ikatan logam Mg. Kenapa? Karena elektron valensinya lebih banyak. Kemudian, jenis elektronnya, kalau dia berakhir pada suku S, P, atau D, logam-logam pada blok S ikatannya itu paling lemah. Itu biasanya pada golongan 1A dan 2A. Kemudian kalau dia logam-logam pada blok D, ikatan logamnya itu paling kuat. Itu kesimpulan kita pada hari ini, berarti ada 3 tadi. Yang pertama, apa itu ikatan logam? Kemudian ikatan logam itu memiliki beberapa sifat, tadi sudah disebutkan. Kemudian bagaimana kekuatan logam itu, apa yang mempengaruhi kekuatan logam itu. Jadi kekuatan logam dipengaruhi oleh 3, yaitu jari-jari atom, kemudian jumlah elektron valensi, kemudian yang ketiga jenis elektronnya, apakah dia pada subkulit S, P, atau D. Oke, sampai situ ada pertanyaan nak? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti untuk hari ini pembelajaran kita untuk evaluasinya, untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian sudah memahami ikatan logam. Nanti soalnya akan saya kirim di GCR, silakan kamu kerjakan. Kemudian coba buat di chat room apa yang kamu dapatkan pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, biar saya bisa mengevaluasi diri untuk pembelajaran berikutnya. Silakan diisi nak di chat room. Yang saya tanyakan adalah berupa kesan, pesan, harapan, kritik, dan bagaimana proses pembelajaran hari ini. Silakan, saya berikan waktu kamu selama 1 menit. Silakan nak, dituliskan di chat.
Oke, belum ada muncul di chat. Silakan dituliskan. Buat di chat apa yang menjadi kesanmu, apa harapanmu, kemudian bagaimana pembelajaran hari ini. Sudah ada masuk si Jessica. Yang lain silakan. Kalaupun ada kritikmu silakan nak, itu tidak masalah. Silakan biar saya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Oke. Masih ada lagi? Masih ada? Sudah ada beberapa? Oke, ada lagi nak? Sudah siap? Sudah siap ditulis? Atau masih saya beri waktu? Oke, saya lihat sudah nggak ada lagi yang membuat. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk di dalam bentuk molekul. Sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi menjelang siang. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih ya Bu. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, terima kasih Bu. Pagi. Recording stopped. Terima kasih 10 MIPA 1. Sama-sama Ibu. Saya live meetingnya ya. Iya Bu.